Kelompok 1. Konsep kritik sastra dengan nama-nama kelompok sebagai berikut. Bai'ah Aini, Ariel Michelin, Fajenuron, Sri Wahyuni, Nimade Puspadewi, Sukirman, Risnawati. Indonesia. Aku Indonesia. Indonesia. Weh, cepat kau lihat video ini leh. Apa toh? Dia baca toh. Cuma ketawa-ketawa saya yang didengar. Jadi ini ya. Tidak betul. Apa coba tertawa karya apa itu? Jelek juga. Orang tidak tahu membaca itu. Ada begitu ya? Ketawa-ketawa begitu luar biasa. Kenapa kamu ini tidak boleh bahina karyanya orang? Memang kamu sudah punya karya, mau bahina karyanya orang? Tidak kan, tunjukkan dulu. Tapi kan memang betul ini tidak ada baca apa-apa, cuma ketawa-ketawa biasa aja. Tapi bagus semuanya. Kamu saja cuma menjadi seseorang. Bukan apa, ini cuma tertawa. Ini cuma ketawa sama orang Baru yang tertawa. Pasti di balik videonya ini pasti ada konsep tertentu, konsep tersendiri. Jadi Ini untuk ini apa? bapak yang bapak bisa atau tertawa? Dia itu buat puisi dan membuat suatu karya dan Iya, puisinya puisi apa? Puisi Iya, tertawa. puisi tertawa kayak gitu, tertawa. kamu tidak menghargai. Masih banyak terus Kamu kawin. menghargai. Tidak Bukan ada. berarti. Dia lagi jadi Siapa orang bisa kalau cuma Kamu ini puisi tertawa? bapak. Oh tidak, Iya, orang hapus ya. Oh tidak, ini kan tidak boleh. Kamu ini apa sebenarnya? Iya, Kita ke arah ini. Dan ini bahina karyanya orang. Taman kita orang. Siapa yang bahina? Bukan bahina, kita cuma mengkritik itu, menilai. Oh, mengkritik. Iya. Tapi kamu tahu dulu, teman-teman. Kamu ini mengkritik karyanya orang. Kamu sudah tahu konsepnya. Kau tahu apa konsepnya? Jelas saya tahu. Iya, Jadi sebelum kita mengkritik karya dari orang lain, kita juga perlu tahu konsepnya, teman-teman. Nah, konsepnya itu biar saya jelaskan. Jadi dalam mengkritik suatu karya sastra, kita perlu memperhatikan konsepnya. Konsepnya itu sebagai berikut. Kritik sastra dipahami sebagai upaya penghakiman karya sastra dan tidak selamanya hidup. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang ditemukan dalam karya sastra memunculkan dua sisi, yaitu setuju dan tidak setuju. Dengan demikian, kritik sastra pun berkembang mengikuti fenomena memahami nilai karya sastra yang demikian. Beberapa menghakimi karya sastra, lainnya sekedar membicarakan karya sastra, dan sebagian lainnya lagi mengangkat derajat karya sastra tertentu tersebut. Kegiatan tersebut sering diketahui dengan sebutan kritik sastra. Oleh karena itu, kritik sastra merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan seorang untuk menemukan pemahaman, nilai hakiki dalam karya sastra untuk kembali disampaikan kepada orang lain. Menurut Habib, kritik sastra dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang secara praktik dan teori dapat diaplikasikan pada beragam teks yang ada dengan teori dan disiplin penjelasan sebagai latar belakang praktis yang menghubungkan antara ideologi, kekuatan struktur, politik, religius, atau hal lain yang bersifat alami dan memiliki fokus pada konsentrasi sejarah untuk disampaikan kepada orang lain. Adapun menurut Budiman, pada saat seseorang mengadakan kritik terhadap karya sastra, dia tidak perlu menyembunyikan kepribadiannya dalam metode dan ukuran umum kritik. Yang perlu adalah ia mampu menghidupkan dan mengungkapkan kembali secara hidup dan utuh pengalamannya ketika ia berada dalam dialog pertemuan dirinya sebagai pembaca dalam karya sastra. Dengan demikian, segala ungkapan akan mengarah pada sikap tanggung jawab dan mampu dipertahankan sebagai idealisme pemahaman seseorang kritikus terhadap apa yang diungkapkannya.
Hal terpenting dalam kritik sastra adalah bukan hasil pemberian kriteria yang menjadi objektif dan atau keputusan yang harus disetujui bersama oleh semua orang. Keputusan yang muncul adalah kebenaran internal yang diyakini bukan hanya sekadar penelaahan, penyiasatan, tetapi semata-mata kecakapan mengungkapkan kembali suatu pengalaman estetik seseorang dalam melakukan tindakan dan respon kritis terhadap karya sastra. Pemahaman-pemahaman tersebut dapat diperkuat dengan pemahaman kritik sastra secara etimologi. Kritik sastra dalam istilah arti kata berbahasa Inggris, criticism merupakan kegiatan untuk membatasi karya sastra sendiri. Dapat dipahami bahwa kritik sastra merupakan istilah atau pandangan yang dibatasi oleh persepsi. Pembaca mengadakan pergumulan dengan karya sastra, ia ingin tahu apakah yang terpampang dalam karya sastra, lalu diberikan penilaiannya. Sedangkan ciri-ciri kritik sastra yaitu memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam, tidak boleh berprasangka. Yang ketujuh, tidak terpengaruh siapa penulisnya. Nah, gimana? Kamu sudah paham? Oh, begitu. Oh, iya, begitu. Paham. Nah, lain kali jangan mengkritik orang secara sembarangan. Kita harus tahu dulu apa yang kita kritik. Kita harus kuasai apa yang kita kritik. Begitu teman-teman. Kalau kita mengkritik dengan nada hinaan, itu bukan mengkritik, tapi menjelek-jelekan. Jadi mulai sekarang, rubah kebiasaan-kebiasaan itu. Kau itu. Sama kamu Tapi kalau kita mengkritik harus ada konsep, kita pahami konsepnya begitu. Iya. Kau itu mau sembarang mengkritik. Jadi jangan mengkritik seseorang sebelum mengetahui konsep dari mengkritik sastra itu. Dengan